Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian peserta MPLS SMK Negeri 59 Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dengan materi tentang kompetensi keahlian multimedia. Kalau kemarin saya presentasi itu tentang kurikulum mewakili Pak Widya, untuk saat ini saya presentasi sebagai ketua jurusan untuk kompetensi keahlian multimedia. Nah, di sini ada visi misi kompetensi multimedia. Visinya yaitu menjadi program keahlian yang unggul, menghasilkan lulusan yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan berbekal iman dan takwa. Itu visi misi SMK Multimedia jurusan Multimedia. Kemudian misinya yaitu pertama, melaksanakan pembelajaran produktif terpadu berbasis teknologi informasi. Kedua, melaksanakan pembelajaran tuntas. Dan yang ketiga, mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang berasaskan nilai-nilai normatif. Mohon maaf untuk audiens yang suaranya masih terdengar, harap segera di-mute sekali lagi untuk berjalannya acara ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kompetensi keahlian multimedia, di sini siswa jurusan multimedia yang nanti akan kita ajarkan kompetensinya adalah yang pertama itu adalah merakit personal komputer ya. Itu materi kita, ada materi merakit personal komputer yang di sini adalah bagaimana cara membuat PC ya, membuat PC dari mulai casing, kemudian bagaimana memasang motherboard, kemudian bagaimana memasang prosesor, kemudian memasang RAM, kemudian hard disk, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita dapatkan di kelas 10 untuk materi perakitan komputer atau merakit personal komputer. Kemudian materi yang selanjutnya adalah melakukan instalasi sistem operasi. Sistem operasi dasar banyak nanti yang akan kita lakukan, salah satunya adalah menginstal aplikasi yang berbasis Windows dan Linux. Untuk yang berbasis Windows nanti setelah proses perakitan komputer itu adalah proses melakukan instalasi sistem operasi. Jadi siswa multimedia nanti diwajibkan untuk bisa melakukan instalasi sistem operasi dasar ini ya. Windows, Windows 10, Windows 7, dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan protokol kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Artinya dalam bekerja, misalkan dalam proses perakitan, instalasi, kita harus bekerja secara safety. Jadi harus memperhatikan keselamatan, kabel-kabel, kemudian listrik, dan lain sebagainya itu harus kita jaga. Kemudian memahami etimologi multimedia, di sini berarti jenis-jenis etimologi multimedia apa saja yang ada dalam multimedia ya. Kemudian alir proses produksi multimedia, kemudian bagaimana merawat peralatan multimedia, itu harus kita pelajari nanti di kelas 11, kelas 10, basic juga ada di pelajaran desain grafis percetakan nanti ya. Kemudian mengelola isi halaman web. Nanti di sini ada di kelas 10 ada materi pemrograman dasar dan pemrograman web di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian menerapkan teknik pengambilan gambar produksi. Nah, ini nanti ada pelajarannya tentang teknik pengambilan gambar bergerak, yaitu audio video ya. Jadi nanti akan diberikan di kelas 11 dan kelas 12.
Menerapkan prinsip seni grafis dalam desain komunikasi. Ini ada di kelas 10 untuk materi dasar desain grafis dan desain grafis percetakan. Kemudian menguasai cara menggambar kunci untuk animasi. Ini akan dipelajari di kelas 11 dan 12 untuk bidang studi animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Kemudian cara menggambar clean up dan sisip ini hampir semua ada, baik di Photoshop, baik di 2 dimensi, Adobe Flash, atau di 3 dimensinya. Nah, ini ada semua, menguasai cara menggambar clean up dan sisip, menguasai dasar animasi stop motion, ini untuk 2 dimensi, kemudian menggabungkan teks dalam sajian multimedia, ini multimedia interaktif, kemudian menggabungkan 2 dimensi ke dalam sajian multimedia. Ini untuk pelajaran 2 dimensi, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian menggabungkan fotografi digital ke dalam sajian multimedia. Ini nanti ada di kelas 10 untuk materi desain grafis percetakan. Nanti ada disisipkan materi tentang fotografi di pelajaran desain grafis, dasar desain grafis dan desain grafis percetakan. Kemudian menggabungkan fotografi digital ke dalam sajian multimedia. Ini ada di kelas 10 dan kelas 11. Bagaimana membuat teknik fotografi, kemudian tipografi, desain, dan lain sebagainya. Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia. Nah, ini nanti akan kita pelajari di kelas 11 dan 12 untuk pelajaran teknik pengolahan audio video, bagaimana membuat video, kemudian melakukan combine audio dan video menjadi sajian multimedia. Kemudian membuat storyboard aplikasi multimedia. Nah, untuk storyboard aplikasi multimedia, ini kita hampir seluruhnya aplikasi yang kita gunakan di multimedia, jurusan multimedia adalah berbasis storyboard. Jadi kalau membuat satu desain, itu memang harus membuat storyboard terlebih dahulu, baik itu Photoshop, berbasis Photoshop, atau 2 dimensi, Flash, atau 3 dimensi. Nah, itu semua menggunakan storyboard. Kemudian cara memahami atau penggunaan peralatan dan tata cahaya. Ini nanti akan dipelajari di materi fotografi dan videografi. Kemudian menerapkan efek khusus pada objek produksi. Nah, itu nanti kita menggunakan After Effects atau Adobe Premiere ya. Jadi untuk menerapkan efek khusus pada materi objek efek produksi, pada objek produksi itu kita pakai software After Effects dan Adobe Premiere. Kemudian kalau sudah menjadi produk, berarti kita harus membuat proposal penawaran tentang produk yang kita buat. Untuk menyusun proposal penawaran ini nanti ada materinya, bagaimana membuat rancangan anggaran, biaya, sampai proses produksi selesai. Nah, untuk ada namanya di multimedia itu semua jurusan ya, itu Prakrin. Nah, Prakrin ini diadakan selama 3 bulan di industri. Nah, di industri itu yang bergerak di bidang multimedia. Artinya nanti kita PKL, praktek kerja lapangan, ya, selama 3 bulan. Kemudian untuk bidangnya itu memang harus yang sesuai dengan jurusan multimedia. Misalkan contohnya di perusahaan yang bergerak di bidang production house. Nah, itu salah satunya contohnya. Atau bergerak di bidang broadcasting. Atau bergerak di bidang pertelevisian, industri. Bisa juga. Atau di bidang percetakan, percetakan kecil atau percetakan besar. Itu bisa kita melakukan, atau di stasiun TV. Nah, itu lebih bagus lagi. Nanti banyak pelajaran materi-materi yang kita bisa dapatkan di
tempat prakerin. Ini diadakan di kelas 11 di bulan April, Mei, Juni. Kemudian ada kegiatan uji kompetensi kejuruan. Untuk uji kompetensi kejuruan itu diadakan biasanya di kelas 3 semester awal, itu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi multimedia yang sampai saat ini kita sudah mengadakan 2 kali di tahun 2019 dan di tahun 2020 bekerja sama dengan lembaga sertifikasi LSP yang tersedia. Nah, kompetensi multimedia memiliki peluang yang besar ya dalam dunia usaha atau industri pada lingkup kerja di sini ya. Ini bisa sebagai web design, artinya web design ya. Desainer sebagai pembuat web aplikasi ya. Ini biasanya dipelajari di pelajaran pemrograman dasar dan pemrograman web. Nanti akan ada materi untuk web yang berhubungan dengan web design. Kemudian bidang lingkup kerja lain bisa sebagai digital printing, bekerja sebagai digital printing, itu bisa di percetakan besar atau percetakan kecil, dan lebih bagus lagi kita bisa usaha sendiri di sini ya, membuka usaha digital printing, itu bisa lebih bagus. Kemudian bidang usaha lain yang bisa kita ambil pada lingkup kerja sebagai animator. Animator di sini adalah animator 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini kita sebagai animator, kemudian tugasnya apa? Biasanya membuat animasi. Animasi apa? Animasi bisa bikin logo stasiun TV, atau bikin film 2 dimensi, bikin film 3 dimensi, ya, sampai finishing semua, ya, sebagai 3D animator atau 2D animator. Ini semua ya, bidang pekerjaannya. Banyak di sini ya, 1, 2, 3, sudah saya sebutkan 3. Sebagai graphic design, ya, atau desainer grafik, ya. Ini membuat macam-macam desain di sini ya, misalkan apa yang sudah kalian kenal, misalkan kartu nama, undangan, bisa mug, bisa kaos, bisa packaging, bisa spanduk, banner, standing, dan lain sebagainya. Itu adalah bidang pekerjaan yang bisa kita ambil, bisa kita kerjakan setelah nanti kita lulus dari jurusan multimedia. Kemudian ada desktop publishing di sini ya. Desktop publishing ini berarti menguasai aplikasi yang ada di dalam multimedia yang berbasis desktop. Publishing itu ada banyak macam-macam aplikasinya untuk membuat, misalkan untuk desain ada Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator, atau ada Freehand, atau Corel Draw, dan lain sebagainya. Desktop publishing itu bisa kita buat tergantung jenis pekerjaan apa yang diminta, yang dibutuhkan, atau outputnya seperti apa. Kemudian bisa juga sebagai video editing atau editor video ya. Ini kita bisa bekerja, bisa juga di production house di sini ya, atau di stasiun TV. Contoh bidang pekerjaannya misal membuat editing sinetron, itu bisa. Bisa membuat iklan layanan masyarakat, bisa. Atau juga bisa membuat film,
film 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, ini semua bisa dilakukan oleh seorang video editor atau video editing. Kemudian ada 3D modeling. Nah, ini penggunaan aplikasi 3D Max di sini ya. Jadi membuat model-model objek. Ini biasanya apakah itu membuat meja, desain model meja, desain model rumah, atau desain model-model lain yang memang sesuai permintaan pelanggan atau user di sini ya. Itu 3D modeling dipelajari menggunakan aplikasi 3D Max atau Blender ya. Kemudian sebagai peluang kerja selanjutnya adalah sebagai editor film. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan salah satunya editor film itu lebih banyak skupnya, lebih spesifik lagi, berarti di sini ada sinematografi misalnya, ada sebagai eh, editor, kemudian mungkin bikin skenario sebagai sutradara dan lain sebagainya ya. Itu bisa juga kita sebagai bisa mengambil peluang kerja atau peluang usaha yang ada di jurusan multimedia. Kemudian untuk peluang kerja selanjutnya bisa di bidang fotografi. Nah, fotografi ini bisa tahu lah ya kalian ya, gambarannya adalah membuat desain foto, gimana bagaimana membuat kolase contohnya misalnya, atau membuat efek-efek khusus pada fotografi atau jenis-jenis tulisan pada tipografi ya. Nah, ini kita bisa bekerja di bidang fotografi. Kemudian bisa juga sebagai IT support di sini ya. Information Technology Support. Kita sebagai bisa sebagai network engineer ya, atau bisa sebagai desktop engineer ya, atau bisa sebagai application support. Nah, IT support ini masih global sifatnya ya. Jadi semua bidang pekerjaan kita bisa ambil di sini untuk bidang IT support. Karena itu berhubungan dengan jenis tadi materi yang diberikan di multimedia. Pelajarannya mencakup bidang IT support. Nah, saya rasa mungkin itu saja dari saya. Ya, ini nanti ada penugasan dari saya, itu ada saya share di grup WA wali kelas dan tolong dikerjakan ya. Itu nanti akan kita rangkum dan kita kumpulkan. Kurang lebihnya mau saya tutup dulu untuk materi saya. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.